Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, di salah satu taman dari taman-taman surganya yang ada di dunia, yaitu majlis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita di majlis ini, semoga kelak kita dikumpulkan juga di surganya yang ada di akhirat. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita akan mengkaji pembahasan tentang bagaimana akidah seorang muslim, terutama ahlus sunnah wal jamaah, ad-da'wah as-salafiyah, terhadap Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salam. Akidah tentang Nabi Isa alaihi salam ini merupakan akidah yang urgen dan wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Bahkan termasuk di antara salah satu pokok pondasi dari pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Oleh karenanya Anda akan mendapati akidah tentang Nabi Isa alaihi salam itu tercantum dalam kitab-kitab akidah, baik kitab yang terdahulu ataupun yang sekarang. Seperti misalnya kalau Anda buka kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di situ beliau menuliskan poin-poin akidah yang wajib diyakini oleh seorang ahlu sunnah. Salah satu poinnya adalah mengimani tentang Nabi Isa alaihi salam dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan kitab-kitab akidah lain yang gak bisa kita sebut satu-satu, semuanya, hampir semuanya membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebabnya adalah selain karena memang ini yang membedakan, salah satu yang besar yang membedakan antara kita dengan orang-orang Nasoro, kemudian ternyata ternyata akidah tentang ahli sunnah ini bukan hanya membedakan antara kita dengan Nasrani, tapi juga membedakan antara kita dengan ahli bid'ah, kaum muslimin yang memiliki penyimpangan dalam akidah. Di antaranya nanti kita sebutkan kelompok seperti Mu'tazilah, para penuhan akal, di mana mereka meyakini bahwa Nabi Isa sekarang ini sudah mati,
Gak ada ceritanya Nabi Isa diangkat ke atas langit, kemudian nanti akhir zaman turun kembali. Itu dusta kata mereka. Tidak ada keyakinan seperti itu. Karena gak mungkin ada orang bisa hidup di atas langit. Tuh, lagi-lagi dikembalikan ke akal mereka. Dikarenakan ada banyak kaum muslimin dari kalangan ahli bid'ah yang menolak tentang akidah ahli sunnah tentang Nabi Isa ini, maka dibahas oleh para ulama. Makanya kitab-kitab akidah gitu, nggak semua perkara akidah dibahas, tapi yang dibahas sama mereka adalah perkara-perkara akidah yang terjadi error. Sebagian kaum muslimin error dalam masalah itu. Nah, di situ baru dibahas. Salah satunya tentang Nabi Isa alaihissalam. Di sini kita ringkaskan dari berbagai macam sumber tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya ahli sunnah mengimani dan meyakini seluruh dalil-dalil yang menyebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam, baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW. Tidak dibedakan antara Al-Quran dengan sunnah. Karena kembali kepada akidah Mu'tazilah, mereka mengatakan kita itu cuma mengimani hadis kalau ada ayatnya di dalam Al-Quran. Tapi kalau hadis sendirian tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran, maka kita tidak boleh mengimaninya. Na'udzubillah. Mereka tidak mengimani adanya Dajjal, keluarnya Dajjal pada akhir zaman. Kenapa? Karena Dajjal tidak disebutkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Ada ayat menyebutkan tentang Dajjal. Surat apa, ayat berapa? Hah? Nggak ada. Maka mereka nggak mau meyakininya. Loh, kan ada di hadis. Iya, hadis itu cuma penguat Al-Quran kata mereka. Tidak. Ahlus sunnah meyakini hadis itu bisa berdiri sendiri, bisa dipakai untuk dalil meskipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk mengimani hadis. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawakan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian maka tinggalkan. Ini dalil tegas menunjukkan bahwa kita wajib menerima hadis secara total. Nggak perlu nunggu ayatnya ada atau tidak di dalam Al-Quran. Hadis bisa berdiri sendiri. Ini yang kita bahas, bahwasanya ahlu sunnah mengimani semua dalil-dalil yang berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini juga disebutkan di kitab At-Tauhid oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata Nabi SAW, "Man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal." Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, dan dia tidak memiliki sekutu, dan dia bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba sekaligus utusannya, dan dia bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah, dan dia bersaksi bahwa surga itu hak, neraka itu hak, ya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan amal-amal yang dia kerjakan. Maka di situ dipersyaratkan seorang mengimani Nabi Isa sebagai hamba Allah sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Isa alaihi salam hamba Allah, Abdullah, dan dia sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa adalah penutup para nabi dari Bani Israel. Ada lanjutannya ini, jangan dipotong.
Nabi Isa adalah penutup para nabi dari Bani Israel. Karena tidak ada nabi dari Bani Israel setelah Nabi Isa alaihissalam. Siapa nabi yang diutus setelah Nabi Isa? Langsung Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi rentang waktu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Rentan waktu ini tidak ada nabi yang diutus sama Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut zaman apa? Fatrah. Ini yang disebut masa fatrah, masa di mana muka bumi kosong dari nabi dan rasul. Berapa lama? Setahun, 2 tahun? 6 abad. Ya, selama 6 abad. Sejak diangkatnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mau dipoinkan tadi, Ahlus Sunnah meyakini Nabi Isa hamba Allah. Dan kemudian nomor 2, akidah kita tentang Nabi Isa bahwa Nabi Isa itu utusan Allah. Hamba Allah sekaligus utusan Allah. Ini nomor 1 dan nomor 2. Dalilnya tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Bahkan jamaah, Nabi Isa alaihissalam ketika awal kali lahir dalam buaian ibunya Maryam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Maryam, Nabi Isa pertama kali berbicara yang dia ucapkan adalah qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kan ceritanya Maryam ditanya oleh kaumnya. Kemudian Maryam hanya memberi isyarat, fa asyarat ilaihi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa berbicara kepada bayi yang masih dalam buaian? Ternyata Allah jadikan Nabi Isa berbicara. Apa ucapan pertama kali Nabi Isa alaihissalam ketika masih dalam buaian? Qala inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Nabi Isa tidak mengatakan qala inni ibnullah. Aku adalah anak Allah. Enggak. Tapi aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Nabi Isa kita yakini hamba Allah sekaligus utusan Allah. Namanya hamba itu berarti dia menyembah atau disembah? Menyembah. Dia punya sesembahan. Dan ini juga diakui, bukan diakui, artinya dituliskan di dalam Bible-nya orang-orang Nasara. Di mana dikisahkan, ini kita tidak mengimani kisahnya, cuman sebagai bantahan atas mereka. Apa ucapan terakhir Yesus ketika dia disalib? Apa ucapan terakhir yang dia ucapkan? Ada yang mantan di sini? Kali mungkin. Karena itu fenomenal kalimatnya. Hah? Ada yang tahu? Nah, kalau di versi Indonesianya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Tapi kalau ucapan Yesusnya, kata mereka, Eli, Eli, lama sabaktani. Itu bahasanya Suryani, bahasa Suryani. Bukan Ibrani. Nabi Isa itu berbicara bahasa Suryani namanya, bukan Ibrani. Kalau Nabi Musa iya bahasa Ibrani. Kalau Nabi Isa alaihissalam bahasa Suryani. Eli, Eli, lama sabaktani diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Maksudnya Tuhan Bapa, Tuhan Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Ini nggak nampak. Tapi kalau Anda lihat versi bahasa Arabnya, Bible yang versi bahasa Arabnya, tertulis di situ ilahi, ilahi limadza taraktani. Ilahi, namanya ilah. Apa makna ilah? Ma'bud, yang disembah. Berarti di situ menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam punya sesembahan.
Atau versi mereka, Yesus yang disebutkan dalam situ punya sesembahan. Meskipun kita tidak meyakini ya Nabi Isa disalib ya, nanti akan disebutkan. Tapi versi mereka yang disalib itu punya sesembahan. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sesembahan. Kemudian dia adalah Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Maryam, ketika Jibril memberitahukan kepada Maryam tentang kehamilannya, maka Maryam mengatakan, atau Jibril mengatakan, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan mink wa kana amran maqdiya. Wahai Maryam, kata Jibril, demikianlah yang diucapkan oleh Rabbmu, dan itu mudah bagi Rabbmu, dan supaya bayi yang kau kandung itu menjadi tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi rahmah, yang menjadi rahmat, karena diutusnya Nabi itu adalah rahmat bagi makhluk. Makanya Nabi SAW dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat atas seluruh alam semesta. Nah, Nabi Isa diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau adalah Rasul. Beliau juga utusan Allah, sebagaimana Rasul-Rasul yang lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Maidah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salam, melainkan dia ini hanya seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul yang lain, memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Dia juga lapar, dia juga haus, ya, dia terluka, sakit, ya, dia juga mati, suatu saat dia akan mati sebagaimana manusia pada umumnya. Dan itu juga dikisahkan di dalam Bible mereka. Yesus makan, ya, Yesus minum, Yesus istirahat. Itu semua menunjukkan sifat-sifat kemanusiaannya. Berarti dia bukan Rabb, bukan ilah, tapi dia adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian poin yang ketiga yang biasa jadi masalah adalah, yaitu Allah mengatakan, atau Nabi tadi mengatakan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah letakkan pada Maryam. Nah, di sini orang-orang Nasrani meyakini Nabi Isa itu adalah firman Tuhan yang berubah, dalam istilah mereka bertajasud menjadi manusia. Jadi kan Tuhan itu punya sifat kalam. Ya, Tuhan itu punya sifat kalam. Nah, sifat kalamnya ini terpisah dari Tuhan, kemudian menjadi makhluk yang menjadi manusia yang namanya Isa, Jesus. Itu keyakinan orang-orang Nasrani. Sebagaimana disebutkan dalam Injil Yohanes, pada awalnya adalah firman, pada mulanya adalah firman. Ya, yang pertama kali adalah firman, yaitu maksudnya Nabi Isa. Allah bersama firman berarti maksudnya Allah bersama Yesus itu. Dalam akidah mereka juga Nabi Isa itu mauludun ghairu makhluk. Aneh ini. Akidah mereka Nabi Isa itu adalah Nabi Isa itu dilahirkan tapi dia tidak diciptakan. Apa maksudnya? Nabi Isa itu dilahirkan, iya dilahirkan sama Maryam, tapi dia bukan ciptaan Tuhan. Karena sifat kalam itu adalah sifatnya Tuhan. Ya. Bingung ya? Bingung. Memang akidah membingungkan. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Baik, ini yang menjadi kebingungan sebagian orang. Ketika Nabi mengatakan bahwa Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah letakkan pada Maryam, ini seakan-akan mendukung akidahnya Nasrani. Padahal maksudnya enggak.
Kalau bisa dikatakan ini poin yang ketiga, kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah kalimatullah yang Allah letakkan pada Maryam. Maksudnya kalimat Allah di sini adalah kun. Ya, kalimat yang dimaksud di sini adalah kun. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya adalah apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun, maka jadilah sesuatu itu. Bahkan masih di surat Ali Imran juga, ayat-ayat setelahnya, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu seperti Adam, khalaqahu min turab, yang Allah ciptakan dari tanah. Sama Adam dengan Nabi Isa, sama-sama Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Allah katakan kun, maka jadilah. Ya. Jadi Maryam ketika mengandung, Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk pada umumnya, ya. Kita bicara makhluk pada umumnya dulu. Allah yang menciptakan. Tapi Allah jadikan proses penciptaannya itu adalah dengan sel telur bertemu dengan sperma, ovum atau apalah itu yang dulu kita belajar itu. Ya. Allah yang menciptakan tapi dengan proses itu. Nah, adapun Maryam, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mengandung Nabi Isa hanya dengan kalimat kun. Ya, tidak melalui proses pada umumnya manusia. Itu maksudnya kalimat Allah kun yang Allah jadikan kepada Maryam alaihi salam. Itu. Jadi bukan Nabi Isa itu adalah kalamullah, bukan. Kemudian poin yang keempat, Nabi SAW tadi mengatakan waruhun minhu. Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Roh Kudus berarti. Apa maksudnya? Ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana ruh pada umumnya, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam hidup dengan ruh yang diberikan oleh siapa? Allah, diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah. Ya, bukan Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tapi ruhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kalimat Nabi wa ruhun minhu. Kemudian ada penjelasan lebih dalam di sini, wa huwa ruhun minallah. Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah. Li annallaha qad aqdarahu ala ihya'il mauta biidznillah. Juga disebabkan Nabi Isa disebut dengan ruhnya Allah karena Allah menghendaki Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wali annallaha ja'alahu makhluqan dza ruhin min ghairi juz'in min dzi ruhin ay min ghairi abin ka ghairihi min abna'il bashar. Atau ada juga yang berpendapat Nabi Isa disebut dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan Nabi Isa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa, makhluk yang punya ruh, namun dia tercipta tidak sebagaimana orang-orang pada umumnya, tanpa memiliki ayah, tanpa proses laki-laki yang mencampuri wanita. Karena kalau disebut tanpa ayah, ini kayaknya banyak yang nyaingi Nabi Isa ya kan? Ini anak tanpa ayah gitu. Banyak yang nyaingi Nabi Isa. Baik, itu poin keempat ya. 4 apa 5 tadi? 4. Kemudian poin yang kelima, wa ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah anna Isa ibna Maryam alaihi salam
laisa rabban wala ilahan yu'bad kama yaz'umu ahlud dhalal. Ahlus sunnah meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bukan Rabb, juga bukan pula ilah. Apa bedanya Rabb sama ilah? Apa bedanya Rabb sama ilah? Kalau kalimat tauhid itu apa? La ilah atau la Rabb. La ilaha illallah, bukan la Rabba illallah. Rabb maknanya berputar pada 3 makna. Al-Khaliq, Al-Malik, dan Al-Mudabbir. Pencipta, pemilik, dan pengatur. Nah, Nabi Isa alaihissalam bukan Rabb. Nabi Isa bukan pencipta, bukan pemilik alam semesta, bukan pula yang mengatur alam semesta. Tapi dia marbub, diciptakan, dia dimiliki, dan dia diatur. Adapun ilah, tadi sudah kita sampaikan, ilah artinya ma'bud, yang diibadahi dan yang disembah. Kalaupun dikatakan Nabi Isa adalah ilah, iya, namun ilah yang batilah, sesembahan yang batil. Ya, sesembahan yang batil. Karena Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasara, dan Nabi Isa berlepas diri dari hal tersebut. Bal huwa basyarun rasulun yuha ilaihi. Akan tetapi Nabi Isa yang benar adalah manusia biasa sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan wahyu atasnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 75, Allah mengatakan mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Isa bin Maryam, Al-Masih ibnu Maryam, melainkan hanya seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa adalah wanita yang jujur keimanannya. Kana yakulani ta'am, baik Nabi Isa ataupun ibunya, mereka berdua sama-sama membutuhkan makanan. Yakulani ta'am, memakan makanan-makanan. Nek basa Surabaya podo mangan segoy. Ya. Ya enggak, maksudnya ya enggak harus nasi gitu loh. Maksudnya kita kan, bahasa kita kalau menunjukkan bahwa kita ini sama-sama manusia, kita bahasakan dengan apa? Podo mangan sego. Ini bukan berarti kita mengatakan Nabi Isa mangan sego loh ya. Enggak. Maksudnya dia juga makan, butuh makanan. Kalau dia Tuhan, kalau dia Rabb, apakah dia butuh makanan? Tidak, dia tidak membutuhkan makanan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, kata Allah. Dan dia memberi makan dan tidak diberi makan. Allah itu. Allah yang memberi makan, tapi Allah tidak diberi makan. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 59. Allah mengatakan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Sesungguhnya Nabi Isa itu hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat atasnya, dan kami jadikan ia sebagai tanda, atau kami jadikan dia sebagai permisalan bagi Bani Israel. Kemudian akidah berikutnya 6 ya. Akidah berikutnya, Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah menyeru manusia untuk bertauhid, mendakwahkan tauhid, bukan menyeru manusia untuk nyembah dirinya. Ya, bahkan ya ikhwan, di dalam Injil sendiri, Bible sendiri, tidak ada satupun ayat di mana Nabi Isa atau mereka sebut dengan Yesus memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Enggak ada. Ya, tidak ada. Itu hanya muncul dari
orang-orang yang datang setelahnya. Siapa yang paling besar yang paling besar jasanya dalam merombak ajaran Nabi Isa sampai sekarang ini disembah Nabi Isa alaihissalam? Siapa peran yang paling besar? Paulus. Ini orang yang paling besar perannya memalingkan ajaran asli Nabi Isa, di mana ajaran aslinya itu beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dipalingkan menyembah Nabi Isa alaihissalam. Yang paling besar perannya adalah Paulus. Seorang yang dulunya benci kepada Nabi Isa, Yahudi, benci kepada Nabi Isa, memusuhi Nabi Isa dan murid-muridnya. Kemudian ngilang beberapa tahun, balik-balik sudah menjadi orang yang bertaubat, mengaku mimpi ketemu Nabi Isa, kemudian menyampaikan kisah atau menyampaikan wahyu-wahyu Nabi Isa yang dia terima dari mimpinya, ngakunya gitu. Nah, di situ mulai terjadi distorsi perubahan. Salahnya pakai nerima mimpi. Makanya agama kita, mimpi bisa dijadikan dalil nggak? Nggak bisa. Mimpi ketemu Nabi SAW, Nabi mengucapkan apapun di dalam mimpi yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi ketika hidup, maka pastikan itu tertolak. Ini ibadah baru ini. Loh iya. Tas mambengi ketemu Rasul, diajari, diurui langsung oleh Rasul. Diamalkan ya? Nggak boleh diamalkan. Nggak mungkin Nabi SAW meninggal dalam keadaan beliau belum mengajarkan sesuatu dari agama ini, ketinggalan. Durung lali, durung ngurui. Terus gimana caranya? Engkau tak tekani lewat mimpi. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Tapi kalau orang-orang Nasrani membuka pintu ini, bisa menerima dalil dari mimpi. Ada orang ketemu Nabi Isa, Yesus, kemudian ngajarkan sesuatu, diterima. Padahal itu syaitan. Padahal itu adalah syaitan. Baik, dalilnya Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-Maidah. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam berdakwah tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 116 sampai setelahnya. Kata Allah, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibna Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Dan ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, ini percakapan ini nanti di akhir zaman di hari kiamat, di akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakannya kepada kita. Allah mengatakan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa bin Maryam, apakah dahulu kau mengatakan kepada manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Karena disembah itu haknya siapa? Allah saja. Nabi Isa mengatakan gak pantas aku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Seandainya aku mengatakannya ya Allah, maka pasti kau akan mengetahuinya. Kau tahu apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Kemudian lanjut kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidaklah yang aku katakan kepada umatku, kepada kaumku, kecuali seperti yang kau perintahkan kepadaku. Apa yang Allah perintahkan? Ani'budullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Nih dakwahnya Nabi Isa alaihissalam tauhid, bukan nyembah dirinya. Dan ini bukan cuma Nabi Isa, semua Nabi dan Rasul yang Allah utus, semua itu dakwahnya menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Fokus dakwah mereka
mengesahkan Allah dalam ibadah. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, di mana rasul ini berdakwah kepada umatnya, an ya'budullah, wahai umatku sembahlah Allah saja dan jauhkan diri kalian dari taghut, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dakwahnya semua nabi dan rasul adalah at-tauhid. Kemudian akidah berikutnya, wa ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah meyakini anna man qala innallaha huwal masihu ibnu maryam faqad kafar. Barang siapa yang meyakini Allah adalah Isa bin Maryam, maka dia telah kafir. Ya, barang siapa yang meyakini Allah adalah Nabi Isa adalah Allah, dia juga. Kan gitu kan keyakinannya kan? Allah itu Nabi Isa, iya. Allah itu Nabi Isa. Isa itu Allah, iya. Isa itu Allah. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Kalau di Uber bulat terus. Apakah Allah sama, Tuhan Bapa sama dengan Nabi Isa, dengan Yesus? Beda tapi sama katanya dia. Ya, beda tapi sama. Baik. Ketika Yesus mati di kayu salib, apakah Tuhan Bapa juga ikut mati? Ini pertanyaan sederhana. Paham ya? Ketika Yesus mati di kayu salib, menurut keyakinan mereka, apakah Tuhan Bapa juga ikut mati juga? Kalau mereka menjawab enggak mati, yang mati cuman Yesus saja. Nah, berarti CJ. Berarti beda. Bukan satu kesatuan. Tapi kalau mereka mengatakan iya, Tuhan Bapa juga mati pisan. Waduh, antep ini. Hah? Iya. Berarti bumi, alam semesta kosong dari Tuhan. Ya. Iblis pesta pora. Kan gitu. Kadang lucu itu. Kalau dipertanyakan, gak usah terlalu pakai dalil, sok polos saja. Bertanya sama mereka. Yesus mati di kayu salib dalam rangka untuk menebus dosa. Yang ditebus dosa apa? Ya, yang ditebus itu dosa apa? Apakah semua dosa atau cuma sebagian dosa saja? Kalau mereka mengatakan semua dosa ditebus, oh ya sudah, kau pesta pora sudah. Oh ya kan? Lakukan semua apa yang dilarang sudah. Toh dosamu sudah ditebus. Tapi kalau dia mengatakan enggak, cuman sebagian saja dosa yang ditebus, tapi dosa yang lain enggak ditebus. Loh, kesian dong. Sudah berkorban nyawa disalib, ternyata yang ditebus cuman sebagian dosa saja. Itu pun dosa siapa yang ditebus maksudnya? Kenapa harus ada penebusan dosa? Karena mereka meyakini namanya dosa waris. Mereka meyakini dosa waris. Dosa itu turun-temurun ada. Dan tidak akan mungkin terputus kecuali Allah turun tangan sendiri. Karena setiap manusia itu pasti anaknya siapa? Dosa yang dimaksud ini dosanya Adam. Ya, dosa yang dimaksud di sini dosanya Adam. Itu turun-temurun. Dan tidak akan terputus kecuali apabila ada seseorang yang lahir bukan dari turunannya Adam. Maka yang turun langsung siapa? Tuhan. Iya, bukan dari turunannya Adam. Maka kita jawab, loh Maryam ibu elak ya turunannya Adam. Oh doa elaan, berarti di situ juga ada dosa waris juga. Tapi ya sudahlah. Adam apa sih dosanya? Kalau mereka katanya makan buah, memakan apel apa-apa itu kata mereka itu. Kalau kita enggak, mendekati pohon yang dilarang sama Allah. Jangan dikatakan khuldi, enggak. Itu sebutannya siapa? Iblis. Itu sebutannya iblis. Ya, wasyajaratul khuldi alladhi wasyajaratul khuldi la tabla. Dan pohon khuldi, pohon keabadian. Baik. Dosanya Nabi Adam cuman mendekati pohon atau memakan buah dari pohon itu. Itu
menyebabkan Yesus mati di kayu salib demi untuk memutus dosa waris ini. Sedangkan dosamu luwih nemen timbangi dosanya Adam. Iya kan? Dosa yang dilakukan sama mereka lebih berat daripada dosanya Nabi Adam. Apa gak podo wae? Terus, yang ditebus sama Yesus ini apakah cuman orang-orang yang percaya kepada Yesus atau semua manusia yang ditebus dosanya? Ini wallahu alam, sebagian yang kita tanyakan semua manusia. Oh ya sudah, berarti nggak usah nyalah-nyalakan Islam dong. Ya kan, karena kita juga apa? Ditebus juga dosanya. Kau masuk Islam juga ditebus juga. Ya masuk Islam saja nggak ada masalah. Ini agama apa kayak gini modelnya? Semua dosa sudah ditebus. Jadi manusia free, sudah bebas. Tapi kembali ke sini. Maka barang siapa yang meyakini Allah itu Nabi Isa atau Nabi Isa itu adalah Allah, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Dan kita wajib meyakini kafirnya orang-orang Nasara. Nggak boleh kita ragu. Oh enggak usah, saya nggak mau suka mengkafirkan. Duh, kalau orangnya sudah bukan Islam, ya berarti apa? Kafir. Ya berarti kafir. Nggak perlu kemudian kita ragu. Wah, apa jangan-jangan dia yang benar, kita yang salah? Justru agama dia mungkin yang benar, agama kita yang salah. Orang yang ragu-ragu seperti ini tidak meyakini kafirnya orang kafir, maka dia juga bisa kafir. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum faqad kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang kafir, kafir yang asli ya, bukan orang muslim yang dikafirkan, bukan, tapi memang orang yang bukan Islam, dia tidak meyakini kekafirannya, atau bahkan dia ragu akan kekafirannya, atau dia membenarkan kekafirannya, maka yang seperti ini bisa kafir juga. Karena banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya mereka ini dihukumi kufar oleh Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Min ahlil kitab. Dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Ya, jangan kemudian mereka dikatakan saudara seiman. Enggak, mereka adalah orang-orang kafir. Hanya saja meskipun kita meyakini kafirnya mereka dan kita juga membenci apa yang ada pada mereka dari kekufuran-kekufuran mereka, tetap kita sebagai seorang muslim tidak boleh menzalimi mereka tanpa hak. Ya, harus barok, berlepas diri dari orang-orang kafir, membenci kekufuran mereka, tidak mau support dengan kekufuran mereka, namun tetap kita tidak boleh menzalimi mereka. Kalau utang sama orang kafir, wajib bayar nggak? Wajib, jangan dibilang ghanimah. Iya, utang sama orang kafir nggak dibayar, lu gak dibayar, ghanimah. Ya, harta rampasan perang, memang perang. Atau bisnis jual beli sama orang kafir, boleh nggak? Boleh. Nabi berdagang dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Bisnis sama orang kafir, curang, ditipu orang kafirnya, boleh? Nggak boleh. Nggak boleh mendolimi mereka. Ya. Dan boleh bekerja sama dengan mereka, bergotong royong, saling tolong menolong, saling bantu membantu dengan mereka, hanya dalam perkara-perkara apa? Duniawi saja. Tidak boleh dalam perkara agama. Ya. Dalilnya tadi kita katakan tentang kafirnya orang yang mengatakan Nabi Isa itu Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 17. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam. Ya, Allah sendiri yang memvonis. Maka kita hanya mengikuti apa yang Allah firmankan.
Kemudian sama di surat Al-Maidah ayat setelahnya, ayat 73. Yang meyakini bahwa Allah adalah satu dari 3 oknum Tuhan, Trinitas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang 3, yakni Trinitas. Jadi orang-orang Nasrani itu keyakinan fundamentalnya mereka, Yesus itu yang pertama mereka yakini sebagai Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, Yesus itu adalah anak Allah. Dan yang ketiga, Yesus itu adalah firman Allah yang berubah menjadi manusia. Itu keyakinan mereka. Dia adalah Allah itu sendiri, tapi ketika jadi manusia, maka dia adalah anaknya Allah, ya, dan dia itu juga sekaligus firman-Nya Allah, ya, firman-Nya Tuhan. Maka semua 3 keyakinan ini kafir. Nah, ada sekte-sekte Nasrani yang tidak meyakini itu. Dan Nasrani ini banyak sekte-sektenya. Di antara sekte Nasrani yang dikafirkan oleh orang-orang Nasrani mainstream adalah Jehovah Witness. Apa kalau di sini? Saksi-saksi Yehova. Itu biasanya kayak sales gitu. Datang ke rumah-rumah, door to door. Ini jamaah tablignya sana. Datang door to door. Iya, pakai dasi gitu. Ya, bawa kitab, bahkan mereka bawa banyak. Kalau mau dikasih, kasih Bible-nya mereka. Mereka punya Bible sendiri yang berbeda dengan Bible-nya orang-orang Nasoro yang mainstream. Nah, keyakinan mereka bahwa Nabi Isa itu Rasul, bukan Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Keyakinannya mereka. Makanya dikafirkan oleh orang-orang Nasrani yang mainstream. Tidak dianggap bagian dari orang-orang Nasrani. Ya, situ internal mereka lah. Cuman kita mengatakan bahwa ada di antara orang-orang Nasrani yang tidak meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi saksi Yehova ini tetap kafir nggak? Kalau menurut kita, tetap nggak beriman dengan Nabi SAW. Ya, tidak beriman dengan Nabi, meskipun mengimani Allah Subhanahu Wa Taala, mengimani nabi-nabi yang lain, tapi tidak mengimani Rasulullah Muhammad SAW, kafir. Nabi SAW mengatakan, laisa ahadun min hadhil ummah la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada satupun orang dari umat ini, maksudnya orang yang hidup setelah diutusnya Nabi. Kalau ada manusia yang sudah mendengar tentang risalahku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, tapi dia mati belum beriman dengan apa yang aku bawa, artinya tidak beriman denganku, dia pasti akan menjadi penghuni neraka, alias kafir. Sekarang poin keberapa? 8. Banyak. Poin ke-8, wa ya'taqidu ahlus sunnah wal jamaah anna Isa alaihi salam lam yuslab wa lam yuqtal. Ahlus sunnah meyakini bahwa Isa tidak disalib. Tidak disalib itu maksudnya bukan ini kendaraan mendahului, bukan. Apa kalau bahasa Indonesia itu? Pakai B ya, bak, disalib. Karena kalau jalan di jalan tol itu salipan itu, ojo, nanti disembah sama orang Nasrani. Uang menang-menang dikongkon nyalip ya. Enggak, maksudnya disalib. Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Beda dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani meyakini Nabi Isa disalib. Ya, disalib. Kemudian dia mati dan 3 hari setelahnya bangkit. Hidup lagi. Kemudian hidup selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari dia naik ke atas. Nah, ini yang diperingati sekarang. Ya, jadi sekali lagi Nabi Isa disalib
ini menurut Yesus disalib, kemudian setelah disalib mati, ya diturunkan dari salib, kemudian dimakamkan. Setelah dimakamkan, 3 hari setelah pemakaman itu hidup lagi, bertemu dengan murid-muridnya, hidup lagi bertemu dengan murid-muridnya selama 40 hari. Ya, kalau di film-filmnya itu tangannya bolong, ya kan, film-filmnya gitu kan, dulu kita lihat gitu kan, atau di gambar-gambarnya juga gitu, bolong tangannya. Nah kemudian 40 hari setelah itu dia terangkat naik ke atas. Itu menurut keyakinan mereka, peristiwa terangkatnya Yesus ke langit itu terjadi di Bukit Zaitun yang ada di Yerusalem sana. Jadi Bukit Zaitun yang ada di Yerusalem dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Bahkan itu pemandangan yang bagus kalau ngelihat Masjid Al-Aqsa. Makanya Anda kalau pernah ngelihat istilahnya apa? Gambarnya apa? Gambar panoramik. Ya, gambar panoramik tentang gambar panoramik Masjidil Aqsa, kubah masjid itu kan dari kejauhan motonya itu. Nah itu motonya itu biasanya dari Bukit Zaitun itu. Ya, ngambil gambarnya itu dari situ. Itu view yang paling bagus kalau dilihat Masjidil Aqsa. Tapi ala kulli hal, kita meyakini Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh. Nah orang-orang Nasrani ini ya menggelitik, lucu juga. Mereka meyakini salib atau menjadikan salib sebagai simbol mereka. Padahal kalau mereka benar-benar mencintai Yesus, mencintai Tuhannya, harusnya mereka itu muak lihat salib itu. Harusnya mereka benci lihat salib, karena mengingatkan mereka kepada peristiwa penyaliban Yesus Tuhan mereka. Ada rasa trauma, wah ini, iya benci saya ngelihat saya, karena disitulah Tuhanku meregang nyawa. Iya harusnya benci, tapi sama mereka dijadikan sebagai simbol. Nah saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya Nabi Isa itu dibunuhnya itu bukan disalib, tapi bunuhnya itu mungkin disuduk pakai pisau. Nah, akankah pisau menjadi simbol mereka? Atau Nabi Isa dibunuhnya dengan dibakar? Akankah korek menjadi simbol mereka? Kan gitu kan? Nah ini mirip seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah mereka meyakini tanah Karbala itu tanah yang suci. Bahkan mengunjungi Karbala lebih afdol daripada mengunjungi Makkah dan Madinah. Tanah Karbala lebih suci daripada Makkah dan Madinah. Ya, mereka bangga-banggakan, mereka suci-sucikan tanah Karbala. Di mana tanah Karbala ini? Di Irak. Kenapa mereka mengagung-agungkan, mensucikan tanah Karbala? Berbondong-bondong datang ke sana, ngambil tanahnya, bahkan itu menjadi syarat sholat. Tidak sah sholat kalau nggak sujud di tanah Karbala, karena mereka bawa tanah Karbala yang portable. Iya portable, dibawa kemana-mana. Jadi kalau sujud pakai itu. Kenapa mereka mengagungkan seperti itu tanah Karbala? Karena di situ pernah terjadi peristiwa apa? Siapa yang terbunuh? Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka mereka mensucikan tanah Karbala gara-gara Husain terbunuh di sana. Saya nggak bayangkan kalau Husain terbunuh di Sukodono sini. Habis tanahnya sini. Baik. Kembali ke sini, Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Bal alqallahu shibhahu ala rajulin akhar minal yahud faqataluhu. Namun yang terjadi, Allah serupakan seseorang dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah orang ini yang akhirnya dibunuh sama orang-orang Yahudi. Orang ini yang dibunuh akhirnya sama orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi kok membunuh Nabi Isa? Padahal Nabi Isa kan dari Bani Israel. Kenapa mereka membenci orang-orang Yahudi? Kalau membenci Nabi Muhammad SAW make sense, karena Nabi Muhammad dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Orang Yahudi kan dari Bani Israel. Mereka nggak mau menerima Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel. Siapa Israel? Yakub alaihissalam. Maka mereka membenci. Lah Nabi Isa ini keturunan
Bani Israel juga. Tapi kenapa kok mereka benci dan kenapa kok mereka bunuh? Karena Nabi Isa tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin ada seseorang yang memimpin mereka untuk meraih kekuasaan sebagaimana dahulu orang Bani Israel berkuasa ketika zamannya Nabi siapa dan siapa? Puncak kejayaan Bani Israel itu terjadi pada raja siapa dan siapa? Raja yang sekaligus Nabi siapa? Daud dan Sulaiman alaihissalam. Nah, mereka pingin Nabi Isa itu kayak gitu. Fokus untuk meraih kejayaan Bani Israel. Iki gak. Malah Nabi Isa fokusnya malah dakwah tauhid. Iya, malah dakwah tauhid. Bahkan Nabi Isa merombak sebagian hukum-hukum Taurat. Dirombak. Wa uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Aku menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan atas kalian. Seperti syariat Sabat. Larangan bekerja di hari Sabtu. Ya, itu di zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa dilarang. Nah, hari Sabtu harus libur, nggak boleh kerja. Ketika zaman Nabi Isa dibatalkan itu, boleh kerja hari Sabtu. Jadi ini wong Yahudi ngawur gitu. Seenak-enaknya sendiri merubah-rubah hukum. Ya. Maka mereka nggak suka sama Nabi Isa. Mereka benci kepada Nabi Isa karena nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Maka akhirnya mereka menghasut Raja Romawi ketika itu dan akhirnya sampai pada titik disalib. Nah, menurut keyakinannya orang-orang Nasoro, Nabi Isa atau Yesus ditangkap oleh orang-orang Romawi, disiksa, kemudian sampai akhirnya disalib. Adapun kita tidak. Ketika Nabi Isa mau ditangkap oleh orang-orang Romawi, maka Nabi Isa diangkat ke atas langit dengan ruh dan jasadnya. Ini nanti jadi poin tersendiri ya. Dengan ruh dan jasadnya, bukan dengan ruhnya saja, tapi ruh sekaligus jasadnya. Kemudian seseorang diserupakan dengan Nabi Isa dan dia akhirnya yang disalib. Gak disebutkan namanya, mau itu Yudas Iskariot atau idiot, gak ngurus. Yang penting ada seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa dan dia akhirnya yang disalib. Enggak sudah berjamaah. Jazakallahu khair. Kemudian kata beliau, wa dhannu annahum qatalul Masih alaihi salam, dan mereka mengira bahwa mereka sudah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Padahal kata Allah, wa ma qataluhu yaqina. Mereka pun juga ragu apakah benar ini Nabi Isa yang kita bunuh. Mereka pun juga ragu. Baik, sekarang poin yang ke-9. Lanjutan dari poin tadi, Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Maka lanjutannya, Nabi Isa diangkat ke atas langit. Urip, hidup dengan ruh dan jasadnya. Makanya Nabi ketika Mi'raj ke atas langit, Nabi bertemu dengan para nabi dan rasul. Ya kan? Nabi bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Tapi nabi-nabi yang ditemui sama Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu cuman apanya tok? Ruhnya saja. Adapun jasad mereka ada di bumi. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa yang ada di atas langit itu ruh dan jasadnya. Gak usah kemudian kita benturkan dengan akal. Kok bisa Ustaz ada orang hidup di atas langit? Terus makannya apa? Emang di sana ada oksigen? Saya pernah mendapati orang seperti itu. Ya, yang menolak kalau Nabi Isa itu diangkat ke atas langit. Dia meyakini gak Nabi Isa itu sudah mati. Ya, Nabi Isa sudah mati dan tidak akan turun kembali di akhir zaman. Kenapa? Tadi kembali pakai akal. Gak masuk akal. Ada manusia yang hidup di atas langit selama ratusan tahun. Sampai sekarang sudah berapa tahun berarti? Ribuan tahun bahkan, kok ratusan. Iya. Bagaimana makannya, bagaimana nafasnya di sana? Emang bisa manusia hidup di atas langit?
Ini orang-orang yang tidak mau tunduk dengan dalil, tapi dia paksakan segala sesuatu harus sesuai dengan akalnya dia. Padahal tidak. Akal kita punya keterbatasan, sebagaimana organ-organ tubuh yang lain. Mata kita punya keterbatasan, telinga kita punya keterbatasan, dan yang lainnya. Maka akal kita juga punya keterbatasan. Sesuatu yang secara akal kita sekarang nggak masuk akal, mungkin seiring dengan berjalannya waktu jadi masuk akal. Siapa yang percaya dulu ada yang bisa melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis Palestina, PP nggak sampai 1 malam. Secara akal manusia di zaman tersebut masuk? Nggak masuk. Tapi kalau ini diceritakan sama manusia zaman sekarang, mungkin nggak? Mungkin. Pesawat itu dari Saudi ke Syam itu sekitar 2 jam, 2 jam setengah. Iya. Dari Saudi ke Syam itu sekitar 2 jam atau 2 jam setengah. PP ya anggap 5 jam cukup PP. Ya kan? Itu pun nggak pakai antri bagasi, nggak pakai check in paspor, apa nggak perlu, langsung PP. Bisa. Dulu nggak masuk akal, sekarang masuk akal. Siapa yang percaya dulu kalau diceritani, orang-orang dulu kalau diceritani bahwa saya bisa berbicara dengan orang yang ada di benua Eropa atau benua Amerika atau di Arab sana, saya di Surabaya saya bisa ngomong langsung sama dia tanpa kabel. Ini diomongkan kepada orang mungkin tahun berapa telepon ditemukan? Ya situlah sebelum itu. Percaya nggak mereka? Akal mereka masuk nggak? Nggak masuk akal. Kok bisa? Bahkan bukan cuma suara tok, sak rai-rai ini ketok kabeh. Ya. Tambah diwara gendeng pun. Iya. Tapi kalau ini diceritakan kepada orang sekarang, saya tadi habis video call sama orang yang ada di Saudi sana. Masuk akal antum nggak? Masuk tuh. Makanya akal kita tunduk sama dalil, bukan dalil yang ditundukkan dengan akal. Jangan menolak dalil dengan akal. Itu kebiasaannya ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Maka Nabi Isa hidup dan dia masih akan tetap senantiasa berada di atas langit. Lam yamut ila an yanzila fi akhir zaman, sampai dia nanti turun di akhir zaman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157 158. Ini digabungkan sama dalil yang tadi ya, Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Itu dalilnya An-Nisa 157 dan 158. Allah berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan orang-orang Yahudi mengucapkan bahwa kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, sang utusan Allah. Allah membantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, namun seseorang diserupakan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa ini, apakah dia benar-benar dibunuh, disalib atau tidak, sungguh mereka dalam keraguan-raguan tentang hal itu. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhon. Mereka tidak punya pengetahuan, mereka nggak punya ilmu tentang apakah orang ini benar Nabi Isa atau tidak yang disalib ini. Hanya dugaan-dugaan saja. Iya, koyo Nabi Isa ini. Raine podo, potongane podo. Dugaan saja. Wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak yakin berhasil membunuh Nabi Isa, ragu. Kemana Nabi Isa? Allah lanjutkan firman-Nya, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa menuju atas. Ini juga dalil yang menunjukkan Allah di mana? Di atas. Allah mengangkat Nabi Isa menuju kepadanya. Ya, namanya diangkat itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Tuh, dari bawah ke atas. Turun dari bawah ke atas.
Nah, ada syubhat dari sebagian orang bahwa yang diangkat itu bukan bukan jasadnya dan ruhnya, tapi cuman ruhnya saja. Ya, cuman ruhnya saja. Jasadnya masih ada di bumi. Kata mereka gitu. Maka kita jawab, apa urgensinya Nabi Isa ketika mau ditangkap sama orang-orang sama orang-orang Romawi, mau disalib, dan Allah mau menyelamatkan Nabi Isa? Emang apa urgensinya ketika saat itu Allah Subhanahu wa taala hanya mengangkat ruhnya saja? Ya tetap mati Nabi Isa. Atau sebagian mengartikan maksud daripada diangkat di situ adalah derajatnya yang diangkat. Bukan Nabi Isanya yang diangkat, tapi derajatnya. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Allah akan mengangkat orang-orang yang derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Kata mereka berarti yang diangkat bukan fisiknya, tapi yang diangkat adalah derajatnya Nabi Isa. Maka kita jawab, apa urgensinya Allah mengangkat derajat Nabi Isa di saat-saat genting Nabi Isa mau dibunuh, mau disalib? Ibarat antum bos punya karyawan, pegawai. Ketika itu dia nyebrang, ya kan? Ada mobil melaju kencang. Antum angkat badannya, artinya antum tarik dia supaya selamat. Fisiknya antum tarik, atau derajatnya antum angkat? Iya, jadi kan memang api nabrak ini terus dibilang, besok jadi manajer kamu ya. Diangkat derajatnya jadi manajer. Tetap apa? Tetap penyet dia. Apa urgensinya Allah mengangkat derajat Nabi Isa ketika saat-saat genting seperti itu? Gak ada urgensinya. Maka tidak lain tidak bukan yang diangkat apanya? Fisiknya. Nah, itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Kemudian yang ke banyak 10. Yang ke-10, bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini wa ya'taqidu Ahlus Sunnah wal Jamaah anna Isa alaihi salam sayanzilu fi akhiriz zaman. Dia akan turun kembali di akhir zaman. Kalau dalil dari Al-Qur'an tentang hal ini secara spesifik menyebutkan tentang hal tersebut, sebenarnya ada, cuman sebagian orang menolak dalil ini. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Allah mengatakan wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha, al-ayat. Dan sesungguhnya dia, tuh, memang tidak disebutkan namanya soalnya. Sesungguhnya dia adalah ilmu tanda tentang datangnya hari kiamat. Nah, untuk mengetahui dia ini apa yang dimaksud dalam ayat ini, biasanya kita merujuk kepada ayat sebelumnya. Anda perhatikan nanti di rumah atau kalau bawa mushaf sekarang, sebelum ayat 61, surat Az-Zukhruf sebelum ayat 61, itu sedang berbicara tentang apa? Konteks pembicaranya tentang apa? Kenapa? Teruskan sebelumnya lagi. Nabi Isa. Ya. Konteksnya di situ berbicara tentang Nabi Isa. Berurutan itu, mulai dari ayat berapa itu? 50 berapa itu? 59. Ya, berurutan. 58 ada juga kan? Iya, banyak itu. Konteksnya berurutan tentang Nabi Isa semua itu. Nah, kita pernah berdiskusi, berdebat dengan seseorang yang menolak Nabi Isa turun lagi. Kata dia, oh nggak bisa. Ayat 61 itu bukan Nabi Isa yang dimaksud. Kenapa demikian? Iya, karena sudah ganti halaman. Oh, no mane. Kan sudah ganti halaman itu. Coba lihat. Ayat 61 kan sudah
pindah halaman. Antum mushafnya beda sama anak. Iya kan? Loh kan sudah ganti halaman kata dia, itu saking mentoknya dia. Oh nggak bisa, itu bukan Nabi Isa. Kenapa? Karena sudah ganti halaman, berarti topiknya baru. Oh no mana? Ya ini dengan hawa nafsu. Membantahnya bukan dengan ilmu. Baik, itu dari Al-Quran ya. Nabi Isa adalah tanda akan datangnya hari kiamat. Adapun di dalam hadis Nabi SAW, maka hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, orang ini yang tadi kita singgung, dia punya pemikiran Mu'tazilah, menolak Nabi Isa turun di akhir zaman. Dia mengatakan semua hadis-hadis yang bicara tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, kata dia itu sumbernya dari satu orang, yaitu Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini adalah seorang yang mantan Nasrani kemudian masuk Islam, sehingga kata dia ada kecurigaan dia menyebarkan akidah Nasrani kepada kaum muslimin. Alhamdulillah. Padahal tidak. Yang meriwayatkan banyak dari para sahabat Nabi SAW. Ya, yang meriwayatkan banyak dari para sahabat Nabi, dan disepakati, ini yang penting. Disepakati dari zaman ke zaman Nabi Isa turun di akhir zaman. Catatan penelitian yang pernah saya teliti, wallahu a'lam kalau ada yang lebih dahulu, orang pertama dalam sejarah yang menolak turunnya Nabi Isa di akhir zaman adalah seorang yang bernama Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini abad 11, abad 12. Namanya Muhammad Abduh. Abad 11 atau 12. Sebentar. Orang Mesir. Oh enggak, justru ini abad 13-an. Ya, dia meninggal tahun 1905. Ya, dia meninggal tahun 1905 Masehi. Ya, berarti abad ke-13-an. Ini yang saya ketahui yang viral ya, maksudnya yang artinya yang mempropagandakan bahwasanya Nabi Isa itu nggak turun lagi, tapi Nabi Isa sudah mati. Banyak kalau kita lihat alasannya dia punya tafsir namanya tafsir Al-Manar. Katanya dia, kalau kita meyakini Nabi Isa turun lagi, berarti itu membatalkan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Berarti ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini syubhat. Paham ya? Kalau antum meyakini Nabi Isa turun lagi di akhir zaman, berarti Nabi Muhammad SAW bukan Nabi yang terakhir. Buktinya ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya apa terus? Hah? Gimana terus? Berarti Nabi Isa nggak turun. Berarti Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Ini dampak bahayanya syubhat itu ya gini. Bikin rancu. Kita sudah meyakini bertahun-tahun, bahkan sudah menjadi akidah yang paten Nabi Isa turun di akhir zaman, kemudian baru kepikiran sekarang antum kalau ternyata itu bertentangan dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Maka dibantah oleh para ulama bahwasanya tidak ada pertentangan antara Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dengan Isa turun lagi di akhir zaman. Karena yang dimaksud Nabi Muhammad Nabi terakhir adalah yaitu tidak ada lagi Nabi yang diutus, tidak ada lagi orang yang diangkat menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Tidak ada lagi manusia yang diangkat menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Isa, dia diangkat menjadi Nabi itu sebelum Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad? Sebelum, selesai. Nggak ada pertentangan. Nah, saya kembali ke tadi,
sudah menjadi ijma, kesepakatan dari zaman ke zaman bahwasanya Nabi Isa turun di akhir zaman. Baru kemudian muncul Muhammad Abdu di abad ke-13 atau abad 12, mungkin ada sebelumnya ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa nggak turun. Berarti umat Islam selama 12 abad itu dalam kesesatan dong berarti. Paham nggak maksudnya? Kan umat Islam ini dari zaman ke zaman sudah meyakini, dan itu tercetak dan itu tertulis dalam kitab-kitab akidah para ulama. Nabi Isa turun di akhir zaman, Nabi Isa turun di akhir zaman, itu sudah ditulis oleh para ulama sejak zaman salaf terdahulu. Berarti selama 12 abad, 13 abad umat Islam meyakini Nabi Isa turun, berarti mereka itu dalam kondisi yang menyimpang. Mungkin nggak? Tidak ada yang meluruskannya. Nah mungkin setiap kesesatan ketika muncul pasti ada yang meluruskan. Kalau memang itu kesesatan. Ya, kalau memang itu kesesatan, itu penyimpangan, pasti ada yang meluruskan, pasti ada yang mengcounter, yang membantah. Nggak mungkin umat selama berabad-abad meyakini sesuatu yang salah, itu nggak mungkin. Nabi SAW mengatakan, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan, nggak mungkin. Tapi dalilnya Nabi Isa turun lagi di akhir zaman adalah sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, yushiku ayyanzila alaikum ibnu Maryam hakaman adlan. Kata Nabi SAW, kelak akan turun kepada kalian Ibnu Maryam, Nabi Isa, sebagai seorang hakim yang adil. Wa yukassirus salib fayukassirus salib, maka dia akan mematahkan, menghancurkan salib-salib. Wa yaqtulul khinzir, dan akan membunuh babi-babi. Wa yad'ul jizyah, dan meniadakan jizyah. Apa jizyah? Pajak yang ditarik kepada orang-orang kafir di negeri muslim. Jadi kalau ada orang kafir tinggal di negeri Islam, maka dia ditawari untuk masuk Islam. Kalau dia menolak dan masih tetap mau sama agamanya, maka dia apakan? Dibunuh? Tidak. Dibolehkan dia tetap beribadah sesuai dengan keyakinannya, namun wajib membayar jizyah kepada penguasa kaum muslimin. Nah nanti ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa nggak nerima jizyah. La yaqbalu illa Islam. Nabi Isa tidak menerima kecuali Islam. Kalau nggak Islam, diperangi sama Nabi Isa alaihissalam. Nanti di akhir zaman. Wa yufdil mal hatta la yaqbalahu ahadun. Dan harta ketika zamannya Nabi Isa turun, itu harta melimpah ruah, sampai-sampai nggak ada orang yang hasrat sama harta. Kenapa nggak ada yang hasrat sama harta? Kemarin ini kiamat kok. Lapo ngelumpukno harta. Nggak ada hasrat sama harta sudah. Dibuang-buang hartanya, melimpah ruah, nggak ada harganya. Kenapa? Karena mereka tahu sesaat lagi akan terjadi hari kiamat. Nah, kita ringkas ya sebelum waktunya habis. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah terhadap Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa alaihissalam yang membunuh siapa? Ad-Dajjal. Kelak Nabi Isa yang akan membunuh Ad-Dajjal. Kalau ini Nabi Isa punya tanda-tanda kenabian, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta yang kena penyakit kusta dan yang lainnya. Itu kalau mau ditambahkan juga bisa. Tapi saya kira itu saja beberapa akidah-akidah yang penting tentang Nabi Isa alaihissalam. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada sisa waktu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini.
Silakan jamaah kalau mau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada saya nanya. Ya. Itu matahari terbit dari barat terjadi setelah Isa turun atau sebelum? Sebelum. Setelahnya. Nabi Isa sebelumnya. Jadi itu terakhir. Tanda terakhir. Makanya tidak diterima taubat ketika matahari terbit dari arah barat. Ya, Allah menutup pintu taubat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbih, yauma ya'ti ba'du ayati rabbih la apa? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Hari di mana datang tanda Rabbmu, maksudnya matahari terbit dari barat, maka tidak bermanfaat orang yang baru beriman ketika itu. Orang yang baru menyatakan beriman ketika itu tidak bermanfaat keimanannya, tertolak. Maksudnya kata para ulama, yaitu orang yang baru menyatakan beriman ketika matahari terbit dari barat. Itu tanda terakhir. Ya, sebelumnya sudah berlalu tanda-tanda hari kiamat seperti keluarnya dabah, ya, dukhon bukan rokok, bukan. Ya, dukhon rokok. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa, Dajjal dan yang lainnya, ini sudah terjadi semua. Baru yang terakhir kemudian Allah terbitkan matahari dari barat. Dan tidak ada yang mendapati peristiwa hari hanya kiamat kecuali orang-orang kafir yang murni, yang nggak ada keimanannya sama sekali. Karena sebelum itu Allah akan mengutus angin yang berhembus. Setiap melewati seorang, kalau hatinya ada keimanan meskipun sekecil dzarrah, maka dia akan mati kena angin itu. Sehingga dia tidak akan mendapati hari hanya kiamat. Nah, wallahu a'lam. Kalau dikatakan lama ya wallahu a'lam. Harus kita yakini cepat. Ya, sesuatu yang akan datang itu cepat. Itu kaidahnya. Sesuatu yang akan terjadi itu pasti cepat. Antum mungkin merencanakan mau apa misalnya? Nikah lagi? Bahaya. Sudah ditentukan tanggalnya sekian. Kalendernya sudah dibuletin. Itu kan akan terjadi. Cepat atau lambat? Cepat. Segala sesuatu yang akan datang itu cepat. Makanya kiamat dikatakan cepat karena segala sesuatu yang akan datang itu cepat. Dan Nabi mengatakan bu'ithu was-sa'a kahataini. Diutusnya aku dengan hari kiamat itu seperti dua jariku ini, kata Nabi. Ya, cepat. Wallahu a'lam. Dan memang cepat kehidupan ini. Iya. Apalagi semakin dekatnya hari kiamat, Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta takuna as-sanatu kasyahr. Tidak akan tegak hari kiamat hatta yataqarabaz zaman, sampai waktu itu saling berdekatan. Fatakunus sanatu kasyahr, jadilah 1 tahun seperti 1 bulan. Wa yakunus syahru kal jum'ah, 1 bulan seperti 1 Jumat. Wa takunul jum'atu kal yaum, 1 Jumat seperti 1 pekan, 1 hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah, 1 hari seperti sesaat saja. Wa takunus sa'atu kahtiraqis sa'fah, dan sesaat itu seperti terbakarnya daun yang kering. Anda kalau bakar daun yang kering, cepat atau lama? Cepat, wis kosong deh. Dan itu yang kita rasakan sekarang. Betapa cepatnya waktu berlalu. Nah, wallahu a'lam. Jangan Nasrani dengan bilang kalau Nabi Isa itu meninggal 3 hari hidup lagi terus meninggal 40 hari. Kok sama dengan pemikiran menurut saya itu ketika orang meninggal itu 40 hari dia hidup rumah kita terus akhirnya
baru pergi. Cocok logi berarti. Nggak ada akidah Islam demikian. Seorang yang sudah meninggal, mati, maka terputus. Ya, terputus hubungannya dengan dunia. Dia berada di alam barzakh. Ketika itu juga dia ditanya oleh malaikat. Karenanya Nabi ketika selesai menguburkan salah seorang jenazah sahabatnya, Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun kepada Allah bagi saudara kalian ini. Wasallallahu tathbit, dan mintalah ketetapan atasnya, keteguhan. Fa innahul an yus'al, karena dia sekarang ini sedang ditanya. Ya nggak mungkin sedang ditanya sempat-sempatnya balik ke dunia lagi, nengok keluarganya di rumah, ya lihat istrinya kawin lagi apa enggak gitu. Nggak ada. Nggak ada. Dia sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ditanya man rabbuka wa man ladzi ursila ilaika wa ma dinuka. Itu masa-masa yang sulit. Kata Utsman bin Affan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan, ini riwayat Utsman bin Affan dari Nabi, sesungguhnya kuburan, alam kubur barzakh itu adalah rintangan pertama dari rintangan-rintangan akhirat. Fa iyanju minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau dia bisa selamat dari rintangan alam kubur, alam barzakh, maka rintangan berikutnya semakin apa? Mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau dia sudah terseok-seok, nggak bisa jawab man rabbuka, ya dipukul oleh malaikat. Kata Nabi bimitroqatin min hadid, dari pecut yang terbuat dari besi. Ya, ketika dia nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, maka rintangan-rintangan akhirat berikutnya semakin susah baginya. Ya, rintangan mizan ketika dia ditimbang amalannya, hisab, pembagian catatan amal, melewati sirat yang membentang di atas neraka, luwe angel mana? Iya, lebih susah lagi. Makanya itu masa-masa sulit. Karena nggak boleh kita mengatakan orang yang mati itu istirahat. Iya kan? Biasanya orang-orang kalau mau ngubur jenazah, kita antarkan saudara kita ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Duka istirahat uang mati kurek. Orang yang meninggal sedang dalam kondisi yang mencekam, bukan terus tiduran, kelesetan gitu, leye-leye, enggak. Makanya bukan termasuk akidah kita menulis RIP, ya, rest in peace, enggak. Bukan rest, bukan. Sedang ditanya itu. Cukup? Iya, monggo. Yang dimaksud ahli sudah agama itu siapa? Karena kita berbicara sekarang ahli sudah agama itu konotasinya itu ada yang hijau, dunia, sebagai organisasi saja. Terima kasih. Ya, ahlu sunnah adalah istilah yang muncul di zaman dahulu untuk membedakan dengan ahlul bid'ah, yaitu ahlu orang-orang as-sunnah, yaitu yang masih berpegang dengan ajaran murni dari Nabi SAW. Kebalikan dengan ahlul bid'ah, yaitu mereka yang menerima perkara-perkara baru di dalam agama, yang tidak mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Awal mula terminologinya demikian, digunakan untuk membedakan antara orang-orang yang masih berpegang dengan ajaran murni yang dulu diajarkan Nabi SAW dengan orang-orang yang sudah terpapar dengan perkara-perkara baru di dalam agama yang nggak pernah diajarkan Nabi SAW. Maka ahlu sunnah, penamaan ini bukan milik suatu ormas atau suatu golongan atau suatu yayasan atau suatu perkumpulan dan yang lainnya, tidak. Siapapun yang beragama, ya siapapun yang beragama menerapkan agama dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yang diamalkan Nabi SAW, akidahnya mengikuti Nabi, ibadahnya mengikuti Nabi SAW, ya, dan juga apa yang dipahami oleh para sahabat, karena sahabat itu merupakan generasi awal umat Islam yang merupakan muridnya langsung Nabi SAW.
Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani mereka. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, yang mengikuti para sahabat dengan baik. Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka mereka yang konsep agamanya seperti ini, maka dia disebut sebagai ahlus sunnah. Ya, nggak peduli kalaupun orang menganggap dia dijuluki dengan julukan ini, julukan, kan cuman orang yang menjuluki. Paham ya? Anda nggak usah ribut dengan julukannya manusia. Anda dijuluki ekstrim, dijuluki wahabi, dijuluki radikal, dijuluki teroris. Itu kan orang yang menjulukan kepada Anda. Yang penting cukupkan Anda beragama ini mengikuti ketentuan-ketentuan, nilai-nilai akidah yang datang dari Nabi SAW dan diyakini, diamalkan oleh para sahabat. Selesai. Dan itu ada semua di dalam kitab-kitab akidah yang klasik. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Ya, tinggal kita mau mempelajarinya ataukah tidak. Itu satu selamat, satu golongan yang selamat yang Nabi katakan 73 golongan Islam terpecah menjadi 73. Semuanya terancam dengan penyimpangan yang menyebabkan mereka masuk neraka kecuali satu yang selamat. Apa cirinya yang selamat ini? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang beragama sepertiku dan seperti sahabatku. Maka kita orang-orang yang berusaha meniti jalan itu. Meskipun kita terkadang juga belok kanan, belok kiri, ya enggak? Makanya kita nggak boleh merasa sudah pasti dijamin surga, sudah pasti amalan diterima, nggak boleh. Kita hanya sebatas orang yang berusaha untuk mengikuti jejaknya Nabi dan para sahabat Nabi. Dan kita minta keistiqomahan di atas jalan ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Pak, wallahu a'lam. Cukup? Apa itu? Kalau misalnya Imam Mahdi, posisi Nabi Isa itu seperti apa? Terus setelah kematian Imam Mahdi, rentang waktu kekhalifahan itu berapa lama? Berkaitan dengan Al-Mahdi, disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam melaksanakan sholat bersama kaum muslimin. Kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam diperintahkan sholli bina, sholatlah bersama kami, artinya jadilah imam, maka Nabi Isa menolak. Karena Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahwa ada seorang dari umat Nabi Muhammad SAW yang menjadi imam. Nah, itulah Al-Mahdi yang merupakan keturunan Nabi SAW dari jalur Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bukan seperti yang diyakini oleh Syiah dari jalurnya siapa? Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kalau mereka meyakini Nabi Al-Mahdi sekarang, wis ono. Tapi sembunyi di dalam gua. Di Sirdab namanya. Sembunyi, gak metu-metu. Gak tahu kapan keluarnya. Iya. Mereka meyakini seperti itu. Adapun kita Ahlu Sunnah, enggak. Nabi Isa namanya Al-Mahdi namanya seperti Nabi Muhammad bin Abdullah. Dan dia dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hanya itu yang disebutkan Al-Mahdi dengan Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya terjadi peperangan antara Yahudi dengan Nasrani di akhir zaman. Kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah kemana? Naik ke atas gunung. Karena mereka nggak akan mampu berperang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Karena luar biasa kekuatannya Ya'juj dan Ma'juj ini. Makanya pasukan kaum muslimin dan Nabi Isa disuruh mundur ke atas gunung. Dan itu bukan pengecut, bukan. Memang itu strategi dalam berperang. Ya. Terus hanya itu saja wallahu a'lam yang kita ketahui. Adapun kalau rentang waktunya atau bagaimana detail teknis kejadiannya wallahu a'lam. Ya, kita hanya sebatas mengetahui apa yang disabdakan Nabi SAW saja. Nggak perlu kita kemudian bikin story.
yang bikin sampai akhirnya menjadi kisah story gitu, detail teknisnya. Kemudian Nabi Isa melawan Dajjal, ya. Maka Nabi Isa mengayunkan pedangnya, kemudian terkena lehernya Dajjal. Wah, ini terlalu didramatisir. Iya. Cukup itu saja kita yakini. Wallahu a'lam. Sini tengah. Ini kan dari sini. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini tadi buat yang bertanya, nanti diambil di depan ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.